Sahabat musafir yang terkasih, saya Pastor Berton CMF akan menemani permenungan kita pada hari ini dalam Minggu Sapaan Firman edisi Minggu 6 September 2020. Mari kita awali langkah kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu supaya kami yang membaca dan merenungkan sabda-Mu adalah kami juga yang akan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para musafir yang tercinta, perjalanan kita telah tiba kembali di bulan Kitab Suci, bulan yang diharapkan bagi kita umat Katolik untuk secara lebih dalam membaca dan merenungkan serta melaksanakan sabda Allah. Sebab saudara dan saudariku adalah dia yang mendengarkan dan melaksanakan sabdaku. Demikian Yesus dalam pengajarannya. Inilah undangan kebahagiaan bagi kita, para pengikut Kristus, yang mau menjadi saudari dan saudara Yesus. Adalah kita yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Permenungan kita hari ini saya beri judul memaknai teguran sesama. Media sosial sekarang tidak lagi menjadi hal asing bagi sebagian dari kita. Hampir setiap orang dari golongan ini menyimpan gadget atau handphone mereka di saku atau paling kurang di tas pinggang mereka masing-masing. Hampir setiap detik informasi diakses. Jika kita membuka aplikasi YouTube dengan berbagai model konten kreatif di dalamnya, kita akan menemukan banyak sekali komentar. Komentar-komentar ini dapat berupa kata-kata positif yang mengafirmasi, dapat pula berupa kata-kata kasar sampai pada pelecehan verbal
Atau dapat kita temukan orang-orang yang memberikan semacam teguran sambil menyertakan tawaran solutif untuk konten yang dirasa tidak cocok ditonton publik. Nah, si konten kreator mungkin punya waktu, entah dia sendiri atau timnya, untuk membaca setiap komentar yang disodorkan di berandanya. Pertanyaannya, bagaimana si konten kreator ini menanggapi jenis-jenis komentar tadi? Pertama, ada konten kreator yang tidak peduli. Setiap komentar dibaca sambil lalu atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Baginya, ide apa yang ada di kepalanya mesti dituangkan dalam bentuk video. Lagi pula kita tahu di Indonesia, semakin ganjil konten video, semakin banyak penontonnya. Itu yang pertama. Kedua, ada konten kreator yang bijak. Setiap komentar dibacanya dan disukai sebagai bentuk apresiasi terhadap waktu dan pikiran para netizen. Setelah menyaring yang perlu, evaluasi terhadap kontennya dijalankan, dan video berikutnya akan lebih berbobot dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Sekalipun banyak konten dengan model ini jarang mendapat kunjungan penonton. Saya mengingat salah satu kisah tentang menanggapi teguran. Ketika masih bernama Peter Pan, salah satu band di Indonesia, Ariel dan rekan-rekannya menelurkan album perdana yang berjudul Taman Langit pada tahun 2003 dan terjual di atas 750.000 keping. Ahmad Dhani sebagai rekan musisi pernah berkomentar bahwa lagu-lagu Peter Pan di album ini tidak jelas arahnya kemana. Kemudian Ariel sebagai penulis lirik menanggapi teguran itu dengan jiwa besar dan penuh dengan kerendahan hati. Alhasil, tahun 2004 melalui Musika Studio yang sama ketika mereka merilis album perdana mereka kemudian merilis album bertajuk Bintang di Surga. Album ini menjadi salah satu album terlaris di Indonesia dengan penjualan sekitar 3 juta keping, di mana 2,7 juta kepingnya itu terjual di Indonesia. Nah, ini tentang pribadi yang menanggapi teguran atau masukan. Para sahabat musafir yang terkasih, banyak kali kita melakukan kesalahan dalam hidup yang berakibat pada terganggunya kesejahteraan baik diri sendiri, sesama, maupun alam lingkungan di mana kita hidup. Entah sadar atau tidak sadar, kita melakukannya terus-menerus yang seolah-olah menjadi habitus baru yang kita genggam erat setiap hari. Banalitas macam ini menjadi santapan empuk bagi bercokolnya kejahatan yang lebih masif di kemudian hari. Tentu saja kita berjumpa dengan sesama saudara atau saudari kita yang begitu peduli terhadap kita. Dengan berbagai cara, kita menemukan mereka memberikan teguran terhadap kekeliruan atau kesalahan atau dosa yang kita kerjakan dan kita hidupi. Tanggapan kita pun terbagi atas 2, paling kurang menurut permenungan saya. Pertama, kita menjadi orang yang tidak peduli dan menganggap teguran tersebut hanyalah kata-kata dari pribadi yang punya sikap iri yang besar. Kedua, kita menjadi pribadi yang bijaksana dan menanggapi setiap teguran itu dengan hati yang lapang dan jiwa yang besar. Dan kita pun kemudian meracik konten hidup setelah mengevaluasi diri dan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Karena setiap teguran, baik yang diberikan oleh sesama kita, terdekat dengan kita, maupun orang-orang lain yang baru kita kenal, itu sebenarnya berasal dari Allah sendiri. Setiap
teguran baik ini juga merupakan cerminan atau adalah suara Allah sendiri yang menggunakan sesama saudara kita yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendengarkan sesama, kita sedang juga mendengarkan suara Allah yang sedang mengarahkan kita kepada kebaikan, kepada sesuatu yang bernilai, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan juga bagi alam sekitar di mana kita tinggal. Sebab dialah konten kreator yang paling utama dalam hidup kita. Allah adalah konten kreator kita itu. Orang yang mendengarkan firman adalah orang yang juga bersedia menerima teguran, kemudian memperbaiki diri, dan mereka ini tergolong ke dalam orang-orang yang sedang mencelupkan diri dalam kerahiman dan belas kasih Allah. Ini tentang kebesaran jiwa untuk menerima dan kerendahan hati untuk merubah diri. Para sahabat musafir yang sedang dalam perjalanan panjang, silahkan Anda memilih mau bersikap seperti apa di hadapan sebuah teguran. Mau menjadi orang yang apatis atau justru menjadi pribadi bijak yang rela dibentuk untuk kebaikan bersama. Berdoalah, mohon Roh Kudus supaya menerangi langkah kita menuju kepada kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih untuk sapaan firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada kesempatan ini. Berilah kami kekuatan untuk menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga para saudari dan saudara sekalian, segala karya dan usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat musafir yang terkasih, apa kabar kalian semua? Semoga sahabat semua sehat dan dilindungi Tuhan. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Perkenalkan, saya Antonio. Saya akan berbagi hadiah BKSN dengan sahabat semua melalui kuis Kitab Suci Musafir. Silahkan menjawab 2 pertanyaan dengan menulis jawaban sahabat pada kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan pertama, siapa contoh penerima teguran yang bijak yang dipakai Romo Berton CMF dalam renungannya tadi? Saya ulangi, siapa contoh penerima teguran yang bijak yang dipakai Romo Berton CMF dalam renungannya tadi? Pertanyaan kedua, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bab dan ayat berapa dalam Injil Matius yang berisi teks tersebut? Saya ulangi, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bab dan ayat berapa dalam Injil Matius yang berisi teks tersebut? Silahkan menulis jawaban Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jadilah orang pertama yang menjawab dan raih hadiahnya. Saya, Antonio, akan mengirimkan hadiah berkat Tuhan untuk Anda. Salam in corde matris. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jalan
Tuhan sabda hidup, seluruh jalan menuju surga, terangi jalan gulita bagi insan kebara. Sinari hati dan budi yang dingin dan beku, dengan